Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-mu'azzamu isma wa ma'na indallah wal muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, Muhammad Rasulillah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi bil hudanil mustabshirin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alil haqqa 'ala lisani wa qalbi. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina syaqiyya wa la mahruma. Hadirin kaum muslimin yang sedang dirahmati oleh Allah dan sabe-sabe dalam rahmatnya Allah, segenap barisan pujau saban sari kita nyo tak ucapkan, kita nyo serahkan semata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana limpahan nikmat dan rahmatnya sabe-sabe ne iringi dalam kehidupan kita nyo yang tidak pernah putus adanya. Sabe-sabe kehidupan kita nyo dalam rahmat Allah, sabe-sabe kehidupan kita nyo dalam kenikmatan dan karunia yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Kalau pernah tak dengar bahawa Allah nelake bayu di atas segala nikmat dan rahmatnya, dan kalau pernah tak dengar bahawa Allah nelake imbalan di sebalik apa yang telah Allah berikan, akan tetapi berkewajibanlah oleh kita nyo Bandung mengucapkan puji dan syukur kita nyo hanya kepada Yang Maha Kuasa. Wujud cinta kita nyo, wujud syukur kita nyo bukanlah sebatas kata-kata, melainkan jejik dengan perbuatan-perbuatan, yaitu meningkatkan grafik keimanan ataupun ibadah-ibadah yang lain. Ini wujud syukur kita nyo kepada Allah yang berkena tapubut salat 5 waktu. Jadi mendukung syukurnya, mari kita nyo tambah dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nyo ke pertanda katanya bersyukur di atas nikmat yang kalian beri oleh Allah, sebagaimana nepegali Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Menyatakan syukur di atas nikmat yang kalian beri oleh Allah, apapun bentuk kenikmatan itu, tatim syukur. Apakah lewat ucapan kita berterima kasih, atau mengucapkan syukur alhamdulillah, atau meningkatkan grafik ibadah,
nyoban Bandung akan netamah sesuai janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid, seandainya katanya tak ingkar kufur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada katanya, nyo siap-siap ancaman lewat api neraka, siksa Allah sangatlah pedih kepada orang-orang yang diplung daripada kenyataan, di mana kenyataan tersebut yaitu Bandung nikmat datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'as salam hana tua cili kitanya Bandung kesidro anak manusia yang mulia sugohlom lahin dan masyuhu bantigom dunia ketika lahir dan sampo wafud meribetun akan dikenang jasa-jasa dan kemuliaan beliau. Beliau bukanlah orang yang berpangkat, bukanlah orang yang bertitel, akan tetapi beliau mempunyai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir sebagai anak yatim piatu. Pertama lahir kena udonya sebagai yatim, hana trip kemudian piatu pun yaktung ibunda tercinta, sehingga status beliau sebagai anak yatim piatu yang lahir di tengah kota Mekah dalam kalangan jahiliyah, di mana bakwatenyan ada nama urung-urung yang lahir, di mana lahirnya akan membawa fitnah, ini akan dibunuh dan masa jahiliyah. Akan tetapi lahir beliau merupakan rahmat bagi sekalian alam, sebagaimana Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Lahir status sebagai anak yatim yang uronyo tak peringati legitanyo memperingati lahirnya anak yatim, tapi kemuliaan dunia dan akhirat, langit dan bumi, Bandung merasakan kenikmatan rahmatnya Allah ketika lahir beliau. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana bersusah payah apapun tantangan dan rintangan beliau hadapi, semata-mata ialah untuk mengangkat manusia, nepeik derajat manusia, lebih-lebih kaum Hawa, urung-urung inau. Nyoban Bandung berubah status ketika kelahiran yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari berbagai lembah nubluh Rasulullah, nejok katanya dari lembah kehinaan, dari lembah dosa, dari lembah kemurtadan. Bandungnya berhasil beliau raih dengan gemilang, mengangkat manusia dari yang bodoh kepada yang berilmu, dari yang menyembah patung berhala Lata Uzza nyo kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyoban Bandung adalah hasil daripada kinerja beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, hana tua tu, kepada imam-imam besar, mujtahid besar dalam Islam
yaitu pedro imam besar nyo talake ba Allah ban bandum urangnya yang mulia ulama-ulama kita nyo bersabe-sabe neberi perlindungan oleh Allah, baik perlindungan maupun kekuatan kesihatan agar nebimbing kita nyo kepada jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik pre-pre bak babah tersabe-sabe dan doa ba Allah talake kepada alim ulama khususnya yang na di Aceh ban sigom Aceh, umumnya ulama-ulama yang na ban sigom donya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mulia Abu Imum dalam kampung kita nyoblang kedai dengan bersusah payah Abu Imum atau Ungku Imum kita nyo nepiki uro malam untuk selamat akidah, khususnya anak-anak mid generasi-generasi yang dalam kampung belang kedai nyo, dan seterusnya kepada masyarakat lingka nyoban Bandung oleh imum lah yang sampai-sampai nepiki untuk keselamatan akidah anak-anak kita nyo Aceh uronyo. Mulia Abu kita nyo dari pehun dari pemerintahan dalam kalangan camat atau bapak sekcam yang mulia yang katro kuno, dan unsur-unsur muspika ban Bandung kebagian takdim dan penghormatan, dan kepada yang mulia bapak gesi kampung belang kedainya yang bersusah payah dalam ngatu masyarakat, khususnya masyarakat belang kedai. Tugas bapak gesi adalah gat kurung gat pah kurung pah yang dimanapun gesi tetap lagi yang begatat juga pubut tetap kurung pah ya menjadi oleh bapak gesi dan melekai ba Allah nyo bertabah dalam menghadapi macam-macam bagau kelakuan atau pikiran yang dalam kampung kita nyo. Semoga nepecahkan oleh bapak gesi kita nyo dan nak terbentur antara satu sama lain, dan kita nyo harus tetap dan wajib bersaudara, lebih-lebih dengan adanya momentum peringatan Maulid yang mulia Nabi kita nyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mulia dan pimpinan-pimpinan kampung lainnya, baik tuha pet, tuha lapan, tuha umum, tuha bakat, tuha adat, ban Bandung tuha kebagian takdim penghormatan, juga kepada urung tuha leha, tuha laye, tuha kaye, tuha itu leuro, Bandung kebagian takdim menurut tempat posisi dan masing-masing. Tamlake ba Allah yang tuha-tuha yang dalam kampung nyo bejutlah yang bandar tarik kamu yang muda-mudanya kepada jalan yang lebih jauh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Penghormatan yang mulia dan apresiasi dari kamu-kamunya Bandung kepada ketua pemuda, karena ketua pemuda dan punya pikiran tentang agama Allah nyo, maka para pemuda-pemuda pun ikut bekerja sama lewat persatuan dan kesatuan yang kalian bentuk, maka terlaksanalah acara sebagaimana bak malam yang berbahagianya. Ini semua adalah berkat atau hasil jerih payah daripada pemuda-pemuda dan tuha-tuha kampung pada umumnya. Nyoban Bandung menyokan getin tren jaro pemuda sang ba adat hanalu dan han sukses acara yang lagi yang rupa nyo, maka tak acungkan jempol dan ucapan terima kasih kepada pemuda. Cuma saran daripada ulun tuan Bacut khususnya kepada ketua pemuda, karena menyokak kebagian ketua pemuda, insya Allah ketua pemuda akan bersama-sama dengan para pemudanya kepada jalan yang lebih baik adanya.
Maka ketua pemuda Yamban saran dak jut ketua pemuda nepegah bak para pemuda-pemuda Bandung getanyo pemuda-pemuda baik lagi istilah muda grow nyo beringat ni konsep malamnya getanyo para pemuda apakah alam kampungnya atau Bansigong Aceh para pemuda-pemuda Aceh dak jut karena kalau kita pegat perayaan maulid lagi nyo dapatlah tak pegat perubahan dan baik sampai kita nyo lagi istilah muda grow tiban mupom tungku muda grow hai iya becung atau payah bo hanapat pakai nyan pemuda kabir lah orangnya yang nyo mentang na yang lagi nya rupa pemuda-pemuda nyo kita nyo takutkan akan relah lom di bawah pemudanya di mana generasi-generasi yang pengharapan kita nyo citok ba anak-anak umit nyo uku kita nyo kata wawa ba Allah Bandung hanale so dapat harap melainkan kepada generasi ado daripada pemuda-pemuda tersebut maka dengan God dan jeroh pemuda God lah ado kita nyo akan diikuti langkah-langkah kita nyo sebagaimana tatim pegat syiar-syiar yang lagi rupa dalam kampung nyo adik-adik kita nyo singo wate jiganto posisi keremajaan mereka nyo mereka pun akan berkelakuan sama akan jipudek kampung kita nyo dengan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir takdim penghormatan kemuliaan kepada seluruh masyarakat baik masyarakat Blangkedai atau masyarakat sekitar yang katruh kono tujuan ialah untuk niat dengar dakwah dengar dakwah pi tinuk saho lagi jagung hanti pasau tinuk tapa lagi ego urung Tuhan nanti bumu tumpuk cuma nanti go ya menamangat ada pegangnya ada toh mu punya epa bapan dia jaga kakan le urung Tuhan agam ka urung Tuhan inang le pupuk kenan hom ia kena hujan nampak ino duduk ia kena embunnya tabah titik tengok akan saksi wate uro pertolongan di yaumil mahsyar hanapan lain kena laki tolong tengok tonjit tak pegah apa-apa buah hana urusan ini dalam padang mahsyar menyekan dengan keredaan Allah amal yang tak puas dari ino kedih dan kecintaan kita kepada Rasulullah maka Rasulullah lah tengok yang terang yang bersyafaat perlindungan katanya di yaumil mahsyar. Adapun imbun yang mentitip atau oleh umi long malamnya mak lon Bandung ayah yang berbahagia nyo akan saksi bahwa katanya bagaimanapun kondisi itu tetap semangat katubit kena ulapangan tujuannya untuk dengan dakwah perihal kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi yang kedua ayah yang berbahagia momentum maulid Nabi pajan mulut umi mi pajan mulut tengok mungkin ni jauh mbak tengok ni yang nana HP tu boleh sampai gadung HP pupuk HP nak dan minta order yang na HP tu pernah cik kubah lagi ni ya mau minit dan tak pegang masalah Nabi Muhammad taat yang tak pegang masalah drone Nabi alian tak doa tak wow mi yang kedua pajan maulid buno alhamdulillah naruh di mana panet drone di mana drone you si gembang kuimu mupom perle pegah muno umi di Aceh nyo mendang penasaran ke lu dah lanjut aja pulung pegah nyo lagi ban kan dapat buno gaptat tumpu putih yang pasti bertanya-tanya ada persilakan tuan buno ilon telung du inan kai keun lai mi ciritnya buno kon telung du inan kat keun lai dengo ni umur tua kan apa karangan kita yang pandeminya yang dang putihnya ana go putih ana mi ciritnya ketanda tu ya, jangankan ini kita nyoto pun penasaran kecil ke putih dengan urung hijau mono umi yang mutuah itu ada kaitannya dengan konflik berkepanjangan di daerah kita Aceh yang kita muliakan wate masa darurat awal
Jadi supaya mangat itu terdung bube itu me bohlah nan ku putih ya mi ta boh nan ku hitam mungkin malam yo hana ino dia ada pandro nan ta toho de kacau ya jadi mi ta boh nan ku putih kiamat donya itu juk lawan Cina hana yang menang lebih kurung umi hana payah li lumpu panjang supaya mangat glah penasaran drone ya menyo RK nan urung silun ya jadi tetap lomba nan urung si karena dasar almarhum atau Allah yarham urung si ulun tuan abi ulun tuan nyo juga pendai atau pendakwah jadi orangnya insyaallah dengan izin Allah dan doa para alim ulama dan juga gure-gure ulun tuan Ban Sigom Aceh insyaallah ulun tuan bisa menyambung tali untuk menyiarkan agama Allah ya mata syiar laju-laju ini tugas syiar laju-laju jangan pernah bosan dalam mensiarkan agamanya karena masuknya Islam apakah di Indonesia apakah di mana saja yaitu dengan cara dakwah maka baik putus-putus dakwah buka mi jadinya perkara maulid lun pegah bacu di awal pembicaraan kita nyo baik saya hola ini le maka tak cikar ile perkara maulid di Aceh nyo kai kamang paham anti maulid maksudnya mereka beranggapan bahwa maulid itu tidak ada dalil berdasarkan daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi hana dalil maka dalam perkaranya tip dakwah dan dimanapun dakwahnya wajib tuan sampaikan mudah-mudahan menjadi menemat napa tamumat lagi tanya walau demikian pun tanpa adanya keterangan-keterangan dalil perhatikan acara yang kita nyopot di dalamnya apakah lebih banyak mengandung manfaat atau kemudaratan ketika banyak mengandung manfaat lebih-lebih di dalamnya ada zikir barzanji berselawat kepada Nabi kita nyo santunan kepada anak yatim bibu fakir miskin ini semua adalah bentuk kebaikan di dalam acara dan silahkan nepegat bandung jid dalam agama dan demi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma pegah lewatnya hana dalil jadi tinggal sampai awuh haju sehingga pun maulid ilai kajari ngurung pedu yang kedua dakwah pun kajari ngurung pedu bak fikir dasar daripada puduk maulid ilai malam puduk dakwah karena maulid semakin pudar maka pudarlah ditanya untuk tajak tatim dengar bak dakwah umi yang mutuah perle dan penting tak dakwah mi uronyo gencar tak serangan-serangan oleh orang-orang yang kelak memusuhi Islam dari zaman masa Rasulullah dan urung kahana galak ke Islam sebagian daripada golongan manusia banyak yang cenderung kepada mengolok-olok akan agama Islam uronyo mentang na bijih-bijihnya apakah di Jakarta ataupun di Aceh bijih-bijih yang hana galak li ke Islam Islam tapi dia selalu membuat onar dan memecah belah umat Islam nyona umi di Aceh dua termasuk di antara mereka yaitu paham-paham anti maulid orang yang hanjit pegat perayaan maulid nyawanya hana galak iku ulama dan ulama-ulama Aceh uronyo nyankan ulama bawanya maka dengan dakwah yang lagi nyorupa tiap malam naso pegah patna dakwah ni jaju idronemi sikrek je sapoh dakwah si malam dakwah sikrek je necok manfaat di dalamnya dan amalkan dalam kehidupan bermanfaat dunia dan akhirat nyamenan umi baik dengar-dengar apa kau di mana dakwah jaju hana meceh-meceh je tungku kahana tengku gak pegah gak ayu cumucu gak ayu maksud mandung kepegah kepada jalan agama mengat terselamatkan getanyo daripada donyanya dawa ke dia unang roh akhirat nyamenan umi jadi dipegah tilawaknya hana dalil maulid hana dalil tak ulang Quran hana hadis Nabi pitan awak yang pegah yang lucu yang pegah hana dalil maulid ba Al-Quran ataupun hadis Nabi itu mereka-mereka yang mengaku hafiz udah ngafai Al-Quran karena yang Banda Aceh kira orang catok bro yang nanti ingat nani bak Facebook bak YouTube bak Facebook yang di gamnya yang pegah tu hana sunnah hana dalil hana ji
Iji hipegah doi hafiz makai lu ate lu ingat iji ka puhan apa liu le iji hafiz kan ayah fai Al-Quran 30 juz laule ka 50 juz ka kena ha 50 juz setidaknya per ayat atau per surat dalam Al-Quran itu kita pahami asbabun nuzul atau kemana lebih condong ayatnya hoi perintahkan ayatnya pakan tren ayatnya nya kan budak pelajari mandum ya memang katanya hafiz dia mengaku hafiz dan menyatakan bahwa maulid itu tidak ada dalil umi yang mentua ayah yang berbahagia gure-gure ulun tuan yang berhadir bak malam yang berbahagianya menyo memang untuk tingat ne terus rumah ni cuba buka Al-Quran bak surat Yunus ayat ke-58 dalam Al-Quran ni cetetnya sebagai dalil menemat katanya baik pegah lego tapi nyau ke berat lau mi uku berat lau mi tak nyau kalau terus masa diancam golong ha ya sebagaimana kejadian pada masa Rasulullah nyau akan kejadian ini ban-ban Rasul katanya Nabi katanya Muhammad yang angkat sebagai Rasul sebagai seorang Rasul lalu mensyiarkan akan agama Allah nyau agama fon-fon tabu pudar janggal langka di kalangan kota Mekah boleh masyarakat baik fikir pukai Muhammad ipegah hata nyo semah nyo kakon Tuhan yang nyo Tuhan si adayai Muhammad banyak dan Muhammad yang mengaku sebagai seorang rasul utusan Tuhannya Tuhan yang betul tak semah yang nan Allah pukai Muhammad jadi aneh fon-fon muncul Islam itu aneh barang baru di kalangan kota Mekah seolah-olah nyo ada barang baru yang barang awal itu yang ke semah patungnya jadi kaji pak semah patung bekli semah Allah Ta'ala Tuhannya hana Allah Ta'ala yang nasi ke patungnya yang menampung tapi ingat mi yang mutua ayah yang berbahagia kata Rasulullah menofun Islam dianggap langka demikian juga di akhir Islam tengok dia di penghujung masa daripada donyanya nyo Islam pun akan berangsur-angsur gada urung pegat maulid mentamah pudar laju dakwah mentamah pudar imlasah mentamah kurung semajid mentamah hana urung si benar ni pudar sampai au sehingga dia takalan urung pakai ijakrung jauh masjid urung pakai peci jauh masjid ini akan ditertawakan oleh masyarakat dianggap barang baru padahal nyo ke sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah menogak akan awak umi maka dengan nak dakwah nak ke kena pegah le gure-gure kita nyo sikret dua di mana paham-paham yang tinggal kita menguronyo bisa langsung tak tangkih le kita nyo nyokon nyo hanya ikut yang nyo yang betul yang tak ikut sabi-sabi nak kau pegah dalam dakwah di sinilah pentingnya dakwah mi yang mutuah ayah yang berbahagia